Halo pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan 4 cara dodging and burning di Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, untuk melakukan dodging and burning atau apa itu proses dodging and burning, Anda bisa baca artikelnya di web saya di fotografidesign.com. Di tutorial kali ini saya akan perlihatkan 4 cara untuk bisa melakukan dodging and burning. Jadi ada 4 cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk melakukan dodging and burning. Cara pertama adalah cara yang paling basic. Jadi kalau kita lihat di toolbar Photoshop, dodging and burning ada di tools yang Anda bisa lihat di sini. Jadi ada dodge, kemudian ada burn. Jadi burn itu akan membuat area foto menjadi lebih gelap atau lebih deep, kemudian sedangkan dodge itu akan membuat area foto menjadi lebih terang. Nah, yang cara pertama kita akan menggunakan burn tool dan dodge tool langsung di gambarnya. Dengan cara pertama ini kita bisa pilih, misalkan kita gunakan burn tool, kemudian kita bisa langsung burn di foto. Cuma tentu cara ini tidak direkomendasikan karena kita ingin supaya gambar aslinya tetap terjaga. Jadi sebelumnya saya duplikat dulu layer backgroundnya. Saya tinggal tekan Ctrl J untuk duplikat layer. Kemudian di sini saya bisa kasih nama dodge and burn. Kemudian kita lakukan proses dodging and burning di layer dodge and burn ini. Jadi kita pilih di sini, biasanya saya mulai dengan burn tool dulu. Kemudian setelah kita pilih toolsnya di sini burn tool, kemudian Anda bisa lihat di atas. Di sini ada exposure. Biasanya untuk dodge and burn saya menggunakan exposure antara 2 sampai 3%. Jadi konsepnya adalah kita build up dodge and burn, jadi tidak langsung 100%, tapi dimulai dari kecil. Jadi contohnya begini, kalau misalkan saya pilih 100%, kemudian saya lakukan proses dodging seperti ini. Kemudian kalau saya pikir ini terlalu keras, maka satu-satunya cara adalah saya harus melakukan proses undo. Sedangkan kalau kita mulai dengan angka yang kecil, misalkan di sini saya mulai dengan 3%, maka kita bisa build up proses dodge and burn-nya dengan cara menggosok-gosok di area tersebut. Jadi semakin lama kita gosok, kita lihat efek dodge-nya jadi semakin terlihat seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk exposure kita selalu menggunakan exposure dengan angka kecil. Di sini saya menggunakan 3%. Kemudian di sebelah kanan ada option untuk protect tone. Jadi fungsinya adalah untuk memprotect tone dari area yang kita dodge and burn. Jadi kalau protect tone-nya kita matikan, di sini sebagai contoh exposure-nya saya naikkan dulu. Jadi kalau protectornya kita matikan, Anda lihat begitu saya melakukan proses dodging seperti ini. Kalau kita lihat warna juga ikut berubah di sini. Jadi ada selain semestinya menjadi lebih gelap, tapi juga ada perubahan pada tone warnanya. Oke, kita mundur. Sedangkan kalau misalkan protektornya kita aktifkan, maka kita lihat perubahan warnanya tidak sekeras yang sebelumnya. Jadi tone-nya masih bisa atau masih terlihat normal seperti itu. Ya, jadi option protector ini harus Anda aktifkan kalau Anda bekerja terutama untuk area atau subjek organik ya, seperti orang atau binatang atau tumbuh-tumbuhan, karena tone-nya supaya terlihat tetap natural. Jadi kita gunakan angka kecil, exposure-nya, kemudian protektornya aktifkan, kemudian kita bisa mulai melakukan dodging di foto. Seperti biasa, karena dodging and burning itu menggunakan engine brush tool, kita bisa klik kanan di fotonya untuk merubah size dari brush dari dodge tool-nya. Kemudian juga hardness-nya. Di sini saya biasa hardness-nya yang kecil, 0%, kemudian kita bisa atur size-nya. Shortcut-nya untuk mengatur diameter size itu kurung siku kiri dan kanan ya. Jadi kalau kurung siku yang kiri dia akan membuat size lebih kecil, kemudian kurung siku yang kanan dia akan membuat size lebih besar. Jadi di sini misalkan di sini saya akan melakukan proses burn. Dan di mulut saya tidak akan memperlihatkan sampai semuanya saya dodge, jadi ini hanya sebagai contoh aja. Tentu Anda kalau misalkan melakukannya di foto, Anda bisa melakukannya lebih lama lagi. Jadi ini hanya sekedar contoh aja.
Jadi kalau kita lihat ini sebelumnya, ini sudahnya, kita lihat sudah mulai terlihat dimensi dari mukanya dengan proses dodging. Kemudian untuk proses burningnya kita bisa menggunakan burn tool, dodge tool, dengan menggunakan dodge tool. Settingnya juga sama dengan yang tadi, exposure-nya kecil, kemudian protecton kita hidupkan. Jadi bedanya kalau dengan dodge yang dengan burn, yang dodge tool ini akan membuat area menjadi lebih terang. Jadi di sini saya akan buat lebih terang di sini, kemudian di sini. Oke, ini juga hanya sebagai contoh aja. Oke, jadi kalau kita lihat dengan pergabungan dodge and burn itu hasilnya seperti ini. Jadi dengan yang tidak terlalu lama waktunya, tapi kita bisa membuat hasil foto yang lebih berdimensi seperti ini. Ada shortcut yang bisa Anda gunakan kalau Anda menggunakan tool burn dan dodge dan burn di sini. Jadi seandainya misalkan yang sedang aktif adalah tool yang burn tool, kemudian Anda mau kemudian Anda melakukan proses burning di foto, misalkan sekarang seperti ini, kemudian Anda mau switch ke dodge tool, Anda sebenarnya tidak perlu ganti tool ke toolbar sini. Anda cukup tekan tombol Alt, itu akan secara otomatis dia merubah yang tadinya dodge jadi burn atau burn jadi dodge. Jadi kalau saya kasih lihat contohnya di sini, ini seperti saya besarkan, ini saya lagi yang aktif adalah tombolnya adalah yang toolsnya adalah burn tool. Jadi kalau saya usak-usak gini, saya brush seperti ini, dia jadi gelap gini. Kalau saya mau rubah sekarang ke dodge tool, saya cukup tekan tombol Alt, maka sekarang dia akan menjadi dodge tool. Jadi apapun tools yang lagi aktif di sini, dodge atau burn, kalau Anda tekan Alt, dia akan switch ke kebalikannya tanpa harus kita pilih tools yang ada di sini. Oke, jadi ini yang cara pertama. Kita bisa langsung dengan menggunakan tools yang ada di toolbar untuk melakukan brushing, melakukan dodging burning di foto. Oke, saya buang layernya. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita akan membuat layer terpisah. Jadi kita buat layer baru, tinggal pilih layer, kemudian new layer. Shortcutnya di sini Shift Ctrl N, atau saya bisa sambil tekan Alt, kemudian saya klik tombol icon Create New Layer di sini. Nanti dia akan muncul window yang sama seperti ini. Kemudian di sini saya kasih nama layernya Burn. Lalu Anda bisa pilih modenya di sini, ada dua pilihannya. Nanti yang kita bisa pilih yaitu overlay atau soft light. Overlay nanti hasilnya lebih kontras, jadi kalau Anda melakukan dodging atau burning akan lebih cepat prosesnya. Kalau soft light itu hasilnya dia lebih soft, jadi akan butuh waktu yang lebih lama kalau kita menggunakan dibandingkan kalau kita menggunakan overlay. Jadi Anda bisa pilih yang overlay atau soft light. Di sini saya akan pakai yang overlay saja. Kemudian di bawah di sini ada Fill with Overlay Neutral Color. Ini bisa kita klik, walaupun sebenarnya tidak harus diisi dengan warna abu-abu 50%. Anda bisa menggunakan warna terang atau warna gelap, hitam atau putih. Tapi biar langkahnya sama, ini kita aktifkan Fill with Overlay Neutral Color supaya nanti kelihatan layernya di sini. Kemudian setelah itu, oke. Lalu kita buat layer baru lagi. Caranya sama seperti yang tadi, tekan Alt, kemudian klik Create New Layer. Kemudian di sini saya kasih nama layernya Dodge. Kemudian modenya saya pilih Overlay. Kemudian Fill with Overlay Neutral Color. Oke. Saya select dua-duanya layernya. Kemudian saya group, Ctrl G. Saya kasih nama di sini Dodge and Burn Gray 50%. Oke, di dalamnya ada layer yang tadi kita buat. Kita mulai dengan layer yang Burn Tool. Jadi kita pilih yang Burn Tool ini. Kemudian kita gunakan tools yang kita akan pakai di sini, yaitu Burn Tool. Kemudian sama prosesnya seperti yang tadi. Exposure-nya saya kecilin. Kemudian kita bisa melakukan proses dodging-nya, proses burning-nya, tapi di layer yang tadi kita buat. Jadi tidak di fotonya. Nah, berbeda dengan proses yang sebelumnya, maka proses dodging and burning ini kita lakukan di layer terpisah. Jadi kalau kita lihat, ini yang kita lakukan untuk yang proses burningnya, ini sebelumnya, ini sudahnya. Kemudian kita bisa lakukan proses dodging di layer khusus untuk dodging, yaitu dodge ini. Jangan lupa kita gunakan toolsnya, dodge tool, lalu kita lakukan prosesnya di layer tersebut.
Jadi kita lihat ini hasil dari dodgingnya, dan ini penggabungannya seperti ini. Jadi kita lihat ini sebelumnya, ini sudahnya. Kita lihat hasilnya mirip dengan yang sebelumnya, tapi kelebihan dengan cara ini adalah proses dodge dan burn kita buat dalam layer terpisah seperti ini. Hal lain adalah protector di sini sebenarnya nggak pengaruh karena kita tidak melakukan dodging and burning langsung di foto, tapi di layer warna abu-abu. Jadi protector sebenarnya aktif atau tidak itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang jadi masalah dengan cara seperti ini adalah sebagai contoh, misalkan saya pilih yang burn tool, kemudian saya pakai saya besarkan dulu exposure-nya supaya kita lihat contohnya. Kemudian kalau saya lakukan proses burn di area tertentu, kita lakukan proses burn, misalkan di sini dengan exposure yang cukup besar, kita lihat kalau prosesnya kita lakukan berulang-ulang maka akan terjadi perubahan tone pada foto. Ini walaupun protektornya aktif, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita melakukannya di layer warna abu-abu, jadi sebenarnya tidak berpengaruh. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, masalah dari kalau kita melakukan dengan cara seperti ini adalah kalau kita melakukan proses yang berlebihan maka akan terjadi perubahan pada hue maupun saturation dari foto, jadi warnanya juga berubah. Ini adalah satu hal yang harus Anda perhatikan kalau Anda menggunakan cara seperti ini. Jadi kesimpulannya Anda pakai cara seperti ini hanya kalau perubahan yang Anda lakukan tidak terlalu ekstrim. Jadi Anda bisa lakukan cara seperti ini. Oke, di cara yang ketiga kita lakukan dengan cara seperti ini. Ini untuk yang layer ini saya matikan dulu visibility-nya. Jadi sama dengan yang langkah sebelumnya, kita akan pisahkan antara layer antara dodging dan layer dan burning. Jadi kita buat layer adjustment baru, curve. Jadi Anda pilih curve. Kemudian kita buat dia lebih gelap seperti ini. Kalau Anda perhatikan, fotonya menjadi lebih gelap, tetapi warnanya juga ikut berubah. Kalau Anda lihat, hue dan saturation dari area tersebut ikut berubah. Jadi supaya hue dan saturation-nya tidak berubah, Anda rubah layer blending mode-nya dari normal untuk yang layer adjustment curve ini, dari normal ke luminosity. Jadi kalau Anda lihat sekarang fotonya jadi lebih gelap, tapi tone dari fotonya tidak banyak berubah. Kemudian kita kasih nama di sini layer adjustment-nya burn. Kemudian kita buat layer adjustment yang baru lagi, sama layer adjustment-nya curve. Yang sebelumnya yang burn ini saya matikan dulu visibility-nya. Kemudian kita kasih nama layernya dodge. Bedanya di sini curve-nya kita bawa ke atas supaya terlihat lebih terang. Kemudian jangan lupa blending mode-nya kita rubah ke luminosity. Oke, setelah itu maskingnya kita jadikan warna hitam. Anda pilih maskingnya, kemudian tekan Ctrl I. Sama yang bawah juga layer burn, saya aktifkan visibility-nya, pilih maskingnya, kemudian tekan Ctrl I. Saya select dua-duanya, kemudian saya group Ctrl G. Saya kasih nama, ini adalah dodge and burn dengan curve. Oke. Nah, di sini misalkan kita akan melakukan proses burn, maka yang kita pilih adalah masking dari adjustment layer curve yang burn. Kemudian kita gunakan brush. Jadi kita tidak menggunakan tools yang di sini, walaupun Anda bisa juga pakai, tapi saya akan menggunakan toolsnya di sini. Kita akan gunakan brush tool. Kemudian dengan warna putih. Kemudian opacity-nya juga sama, kita gunakan opacity yang kecil. Di sini saya gunakan opacity-nya 3. Kemudian kita tinggal lakukan proses burning di layer ini. Saya kecilkan diameternya, kemudian kita bisa melakukan burn. Oke, jadi kita lihat di layer burn ini prosesnya. Untuk yang burn tool kita lihat seperti ini. Jadi ini sebelumnya, kemudian ini sesudahnya. Nah, berikutnya untuk yang dodge tool juga sama, kita pilih layer masking dari dodge toolnya, kemudian dengan menggunakan brush warna putih, kemudian opacity-nya dengan opacity yang kecil, lalu kita bisa lakukan proses dodging di layer masking tersebut. Ini adalah hasil maskingnya sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau kita lihat hasil penggabungan dari dodge and burn pada foto ini dan cara seperti ini, hasilnya seperti ini. Oke, itu yang cara ketiga.
Jadi sebenarnya cara ketiga ini adalah cara yang paling umum dilakukan. Saya sendiri paling sering menggunakan cara seperti ini karena dia lebih cepat, kemudian fleksibel, sama dengan cara sebelumnya yang menggunakan gray 50%. Jadi yang kita lakukan di sini karena semuanya dilakukan secara terpisah dalam layer-layer terpisah, tentu kita masih bisa merubah. Misalkan contohnya di sini burn-nya terlalu keras, opacity dari layer burn-nya bisa saya turunkan untuk mengurangi efek burn-nya. Jadi sekali lagi ini cara yang paling sering saya lakukan dengan curve adjustment seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke cara keempat, yaitu cara yang lebih spesifik, cara yang sering saya lakukan kalau misalkan saya ingin perubahan dodge and burn-nya lebih spesifik atau lebih akurat. Di cara yang keempat ini adalah merupakan pengembangan dari teknik frequency separation yang pernah saya jelaskan di tutorial saya sebelumnya, di video saya sebelumnya. Jadi kita akan mengembangkan teknik frequency separation itu untuk melakukan proses dodging and burning pada foto. Jadi kita akan melakukan pertama kita akan melakukan frequency separation seperti biasa. Jadi saya duplikat 2 kali layernya. Saya kasih nama layer yang bawah low. Kemudian yang atasnya ini saya kasih nama high. Kemudian saya pilih yang layer low. Anda bisa lihat tutorial saya tentang frequency separation ini di video tutorial saya sebelumnya. Nah, kemudian saya select dua-duanya, saya masukkan ke grup, saya buat grup, Ctrl G, kemudian saya kasih nama frequency separation. Oke, kemudian kita pilih yang layer low, kemudian kita kasih 2 layer baru di atasnya. Yang di sini saya kasih nama burn. Kemudian saya isi dengan warna hitam, walaupun tidak harus selalu warna hitam, Anda bisa pilih warna gelap yang akan Anda burn. Tapi di sini saya akan isi dengan warna hitam. Saya pilih layer burn, kemudian edit, fill, kontennya black, modenya normal, opacity 100%, kemudian oke. Pilih layer yang di atasnya, saya kasih nama dodge. Kali ini kita isi dengan warna putih. Edit, fill, kontennya white, modenya normal, opacity 100%. Oke. Lalu 2 layer ini kita kasih masking warna hitam. Jadi Anda pilih layernya. Di sini saya pilih layer yang burn. Kemudian sambil tekan Alt, klik Add Layer Mask yang bawah sini. Dia akan memberikan layer warna hitam. Sama dengan layer yang dodge, kita pilih, kemudian sambil tekan Alt, kemudian klik Add Layer Mask, sehingga dia akan muncul layer warna hitamnya. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan proses dodging, proses burning, kita pilih masking yang layer burning ini. Kemudian kita bisa pakai brush warna putih, opacity-nya kecil 3%. Kemudian kita bisa melakukan dodging di area yang kita inginkan. Oke, jadi ini burn-nya, hasil burn-nya seperti itu. Kemudian untuk dodging seperti biasa, kita pilih layer masking dodging-nya, kemudian sama dengan brush warna putih. Di sini saya pakai opacity-nya 2%. Oke, jadi kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini sebelum dan sudahnya, proses yang kita lakukan tidak mempengaruhi tekstur dari kulit fotonya karena kita menggunakan frequency separation, sehingga teksturnya kita pisahkan di layer yang high frequency. Kemudian seperti yang saya sampaikan, misalkan saya ingin lebih spesifik, misalkan saya ingin melakukan dodging untuk area spesifik di rambutnya, kita bisa buat layer terpisah, layer baru. Kemudian misalkan sini saya kasih nama highlight rambut. Jadi saya akan melakukan dodging untuk memunculkan highlight di rambut. Kemudian saya pakai brush, lalu sambil tekan Alt kita bisa sampling warna highlight yang ada di rambut. Jadi misalkan kita pilih yang highlight di rambutnya, misalkan ini. Kemudian Anda double klik karena tadi kita telah sampling dan menekan tombol Alt, kemudian diklik di area highlight rambutnya, misalkan tadi kita highlight di sini. Nanti warnanya akan masuk ke kotak foreground color di sini. Anda double klik kotaknya. Biasanya saya buat lebih terang lagi dari warna yang tadi. Kemudian oke. Berikutnya dengan brush yang kecil, opacity-nya kecil 2%, lalu saya bisa melakukan proses dodging di
rambut yang highlightnya pengen kita munculkan. Kemudian saya sampling lagi untuk warna yang gelapnya, sambil tekan Alt, kemudian saya klik di bagian rambut yang warnanya gelap, misalkan di sini. Seperti biasa saya double klik di kotak warnanya, saya pilih warna yang lebih gelap dari yang di sampling tadi. Kemudian kita lakukan proses yang sebenarnya kita lakukan adalah proses burning pada highlight atau pada bagian rambut tertentu. Oke, kalau kita lihat ini sebelumnya, ini sudahnya. Jadi dengan teknik seperti ini atau yang cara terakhir ini, cara keempat, Anda bisa lebih spesifik melakukan proses dodging and burning pada area-area tertentu dengan memanfaatkan warna yang memang sudah ada atau tone yang sudah ada pada foto. Oke, demikian 4 cara untuk melakukan dodging and burning di Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.